di dalam agama itu kan terbagi menjadi dua secara garis besar. Ada agama samawi atau agama wahyu yang Allah turunkan untuk manusia, dan ada agama ardi. Nah, agama ardi itu adalah agama yang di-create oleh manusia atau diciptakan atau apa ya? eh, Hasil budaya dan pemikiran manusia. Nah, kenapa manusia membutuhkan agama? Salah satunya manusia merasa dirinya lemah dan dia menggantungkan kekuatan terhadap apa yang tidak bisa dijangkau oleh dirinya. Selain itu, agama yang akan menjelaskan kehidupan-kehidupan gaib, sehingga manusia membutuhkan yang namanya agama. Nah, kalau dari sudut pandang sosiologi agama, dari sosiologis, manusia itu membutuhkan agama dari pemikiran yang sederhana ke pemikiran yang kompleks. Nah, pemikiran sederhananya kan ketika manusia zaman dulu itu menggantungkan segala sesuatu atau tidak bisa menjawab tantangan hidupnya, maka mereka gantungkan kepada benda-benda dan mereka anggap benda-benda itu bertuah, sehingga dinamakan dengan dinamisme, percaya terhadap benda-benda yang memiliki kekuatan, ya. Nah, benda-benda itu memiliki kekuatan. Sebentar.
Oke, maaf sahabat-sahabat mahasiswa semua, ada iklan dulu. Jadi kita lanjut. Itulah cara pandang dari sosiologi agama. Jadi pemikiran manusia itu berkembang dari mulai primitif sampai yang kompleks. Pertama, mereka meyakini bahwa ada kekuatan gaib di luar dirinya, dan mereka ada yang menganggap kekuatan gaib itu di benda-benda. Kemudian bergeser pemikirannya, ternyata selain benda-benda ada di ruh, atau ada di, mereka mengatakan dengan animisme, percaya terhadap ruh nenek moyang atau kekuatan-kekuatan gaib berupa ruh. Anime itu ruh, percaya terhadap ruh. Nah, setelah berkembang pemikirannya, ada dinamisme, ada animisme, kemudian mereka mengenal adanya politeisme. Politeisme itu Tuhan yang banyak. Sehingga manusia itu menurut sosiologi agama, setelah paham yang banyak itu mereka berkembang lagi menjadi henoteisme. Henoteisme itu satu Tuhan, satu negara. Lantas mereka semakin berkembang pemikirannya, semakin meningkat pemikirannya. Ternyata kalau satu negara satu Tuhan, berapa banyak Tuhan yang ada di negara dunia ini? Tentu mereka berpikiran, oh kalau begitu Tuhan tuh harus satu, yaitu monoteisme. Nah inilah yang membedakan. Kalau agama Wahyu dari awal lahir itu sudah monoteisme. Kalau agama Ardi yang dikreat oleh manusia itu ketuhanannya itu bertahap sampai mereka mengatakan, oh ternyata Tuhan itu harus monoteisme. Itu yang membedakan. Nah, pada sub pokok pembahasan kali ini kita akan membahas apa itu agama, baik secara etimologis atau terminologis, kemudian cara manusia memeluk agama, unsur penting dalam sebuah agama, pembagian agama, faktor pendukung manusia beragama, manfaat agama bagi kelangsungan hidup manusia, dan siapa manusia itu sendiri? Kenapa manusia harus beragama? Gitu kan? Nah, seperti minggu-minggu kemarin kita sampaikan bahwa manusia itu konsepnya adalah makhluk ciptaan Allah, kemudian manusia itu datang dari Allah, harus kembali kepada Allah. Nah, karena harus kembali kepada Allah, manusia harus ada aturan-aturan yang jelas, harus ada pedoman-pedoman yang mereka taati agar mereka selamat kembali kepada Allah. Nah, itulah agama. Aturan-aturan yang dituangkan itu, itulah agama yang harus kita patuhi agar bisa kembali kepada jalan Allah dengan baik. Nah, ini yang menarik. Jadi, kajian manusia ini merupakan kajian yang tidak pernah beres. Ada saja teori, ada saja penemuan-penemuan baru. Siapa manusia itu? Jadi, karena manusia ini sangat unik dan manusia ini memiliki apa ya? Hasrat untuk bereksplorasi hidupnya, makanya harus dibimbing oleh wahyu, harus diatur oleh kehidupan yang namanya agama, agar mereka menemukan kebahagiaan dan jawaban-jawaban dari keraguan-keraguannya. Nah, kita sekarang merefleksi, lantas siapa manusia itu? Gitu kan? Kalian kan manusia. Siapa manusia itu? Minimal ada dua pertanyaan, apa, dua dua statement. Yang pertama, ada manusia menurut manusia, dan ada manusia menurut yang menciptakan manusia, yaitu manusia menurut Tuhan. Dan yang ketiga, ada intinya, inti manusia. Inti manusia itu dialah yang menjadi motor penggerak manusia itu mau menjadi apa atau mau seperti apa. Nah, manusia di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata manu, Sanskerta, men, Latin, yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi mampu menguasai makhluk lain. Jadi indikator yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya adalah dia berpikir, dia diberikan potensi akal untuk digunakan untuk berpikir sehingga bisa menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan hidupnya dan bisa berinteraksi dengan orang lain. Bahkan lebih jauh di Al-Quran dikatakan bahwa yang namanya manusia itu tujuannya adalah untuk menjadi khalifah fil ard. Nah, untuk mengatur, untuk menjadi khalifah di muka bumi, untuk mengatur bumi ini tentu manusia harus memiliki daya nalar yang baik, gitu ya. Nah, ini pendapat-pendapat lain, ada Thomas Aquinas. Menurut Thomas Aquinas, manusia itu adalah salah satu substansi yang komplit yang terdiri dari badan dan jiwa.
Ada dua, badan dan jiwa. Atau misalkan kata Umar Muhammad Tommy As-Saibani, manusia itu adalah makhluk yang mulia. Manusia adalah makhluk yang berpikir dan manusia adalah makhluk yang memiliki tiga dimensi. Kalau tadi dua dimensi, kalau ini tiga dimensi. Dia memiliki badan, dia memiliki akal, dan dia memiliki ruh. Nah, manusia menurut Saibani adanya akal, badan, dan ruh dalam pertumbuhannya. Sama-sama. Oh, siap. Hatur nuhun, hatur nuhun. IPS S2. Oh, S2 IPS. Kebanyakan nanti saya bapak pada ngobrol. Alhamdulillah. Hatur nuhun, Bapak. Hatur nuhun. Salasa, ayeuna. Ini kapten bapak. Mangga, Ini mangga. ada Siap. Hatur nuhun, Bapak. Hatur nuhun. Oke, jadi yang namanya manusia itu dalam pertumbuhannya dipengaruhi faktor keturunan dan lingkungan. Nah, ini yang akan membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Jadi, sehingga yang namanya manusia itu harus memfungsikan akalnya untuk menyeimbangkan antara badan dan roh. Nah, lantas ada manusia lain menurut Sokrates. Nah, kata Sokrates, yang namanya manusia itu adalah makhluk yang ingin tahu tentang sesuatu, atau kalau kita boleh bilang, manusia itu kepo. Ya. Jadi kalian kepo, kalian manusia. Ya. Kalian sering scroll-scroll story orang, lihat-lihat IG orang, lihat-lihat yang lainnya, itu intinya kepo. Kenapa? Ingin tahu tentang sesuatu. Nah, ingin tahu tentang sesuatu itu berarti kalian manusia. Nah, ingin tahu tentang sesuatu itu ada yang diperoleh dengan tahu tidak disengaja, ada yang tahu-tahu, tahu itu tahu tidak disengaja, ada yang tahu dengan disengaja dan diupayakan. Itulah proses belajar. Jadi manusia itu pengetahuannya bisa diperoleh pengetahuan dengan belajar atau pengetahuan yang diperoleh tanpa disengaja. Semuanya pengetahuan. Nah, khusus untuk kita mahasiswa, pengetahuannya itu diperoleh melalui proses belajar. Sehingga ada metode ilmiah yang harus kita kaji. Nah, kata Plato, manusia itu adalah makhluk yang memiliki tiga elemen sekaligus, yaitu ruh, nafsu, dan rasio. Analoginya begini, kata Plato itu manusia itu ibarat delman dua yang menarik delman yang menarik andongnya. Jadi ada dua kuda yang menarik andong, itulah manusia. Analoginya gini, ada dua kuda. Kuda itu kuda putih sama kuda hitam. Kuda putih itu jalannya ingin ke kiri terus. Plato analogikan itu dengan ruh. Dan kuda hitam ingin ke kanan terus. Dia analogikan yang ingin ke kanan itu nafsu. Nah, untuk mensinergikan antara ruh dan nafsu agar jalannya imbang, agar jalannya seimbang, itu dibekali dengan rasio manusia itu, yaitu dianalogikan dengan kusir. Sehingga kusir bisa mengendalikan laju kuda pingin ke kiri atau pingin ke kanan. Itulah manusia. Atau kata Thomas Hobbes, yang namanya manusia itu adalah kontrak sosial. Apa? Kontrak sosial itu intinya manusia egois. Ya. Jadi kalian jangan salah, kalian tuh ada unsur-unsur egoisnya, nggak apa-apa. Itu adalah unsur-unsur manusia. Ya. Jadi yang namanya egois itu, contoh gini lah, kalian kalau dipoto, kemudian fotonya beres, foto siapa yang akan dilihat pertama? Pasti foto kalian kan? Misalkan kalian mau upload di sosmed, kira-kira foto kalian yang bagus, itu yang diupload. Nggak peduli foto orang lain jelek. Nggak jadi masalah. Itu egois, iya. Jadi kata Thomas Hobbes manusia itu egois asalnya. Nah, untuk mencapai apa yang dia inginkan, dia sesuaikan lingkungan satu dengan lingkungan yang lainnya, dia kondisikan lingkungan yang satu dengan yang lainnya agar tujuan yang ingin dia capai bisa terpenuhi. Itulah manusia. Jadi untuk memuluskan jalan mencapai tujuannya, dia akan kondisikan sosial yang satu dengan sosial yang lainnya. Atau kata John Locke itu manusia itu adalah tabula rasa. Tabula rasa itu apa ya? Parafin atau lilin putih lah ya. Kalau dulu itu parafin. Kalau sekarang mungkin kalian lebih mengenalnya kertas putih. Kertas putih dan itu di apa ya? Di dianalogikan bahwa kertas kosong yang putih kosong dan yang mencoretinya itulah akumulasinya manusia.
Jadi gini, kertas kosong itu dicoreti dengan pengalaman yang berbeda, kertas kosong itu dicoreti dengan pendidikan yang berbeda, kertas kosong itu dicoreti dengan pergaulan yang berbeda, pola asuh yang berbeda, dan lain sebagainya. Sehingga coretan-coretan yang satu dengan yang lainnya diakumulasi. Itulah manusia. Makanya jangan heran kalau di sini ada 200 orang, pasti ada 200 karakter orang yang berbeda. Nah, akumulasi itu semua adalah manusia. Atau misalkan kata Immanuel Kant, yang namanya manusia itu adalah makhluk rasional. Lagi-lagi yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lainnya, manusia memberikan titik tekan kepada logikanya untuk digunakan untuk berpikir. Itulah manusia. Nah, ada manusia menurut Tuhan. Manusia menurut Tuhan itu merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah dan harus kembali kepada Allah. Karena untuk kembali kepada Allah, maka manusia membutuhkan agama. Dan manusia tersusun dari jasmani, akal, dan rohani. Inilah manusia. Dan ada intinya. Inti manusia itu ada di imannya. Dan iman letaknya di dalam kalbu. Makanya Nabi menunjuk ke dada sebelah kiri. Nah, kenapa intinya ada di hati? Kenapa intinya ada di kolbu? Karena kolbu itu menjadi penggerak untuk seluruh tubuh. Ida hasanat hasanat jasaduk kulluh, wa ida fasadat fasadat jasaduk kulluh. Apabila dia baik, baik seluruh amal perbuatannya, dan bila dia buruk, maka akan buruk seluruh amal perbuatannya. Itu adalah hati. Nah, jadi hati ini yang akan menggerakkan. Dan hati ini dipengaruhi inna sam'a wal absar, dipengaruhi oleh penglihatan dan pendengaran. Jadi hati-hati terhadap apa yang kalian lihat dan terhadap apa yang kalian dengar, karena itu akan menggerakkan. Tontonan akan menjadi tuntunan buat kita. Jadi hati-hati terhadap apa yang kita lihat dan dengar. Sebentar ya, mohon izin sebentar. Oke, baik sahabat-sahabat.
kita lanjut lagi. Saya mohon izin ya, mohon izin ke kalian. Saya tidak bisa sampai beres, paling sampai jam 10 ya. Nah, sekarang kita lihat agama. Agama itu apa? Agama itu secara Sangsakerta, bahasa Sangsakerta, itu ada A artinya tidak, gama itu kacau. Jadi agama itu tidak kacau. Nah, di dalam aturan-aturan agama, mengatur manusia agar hidupnya tidak kacau. Atau ada bahasa lain bahwa agama itu adalah cara, gama, jalan. Yaitu cara berjalan menempuh keridhaan Allah. Atau kita sering mengenal agama itu religion. Re, re, re itu kembali. Dijian. Kembali dengan cara-cara beribadah. Nah, kembali kepada Allah untuk beribadah. Atau yang lebih komplit, pengertian atau padanan agama itu adalah ad-din. Balasan atau pahala, ketentuan, kekuasaan, pengaturan, perhitungan, taat, dan patuh. Itulah ad-din. Nah, sehingga dapat kita katakan bahwa agama itu merupakan undang-undang ketuhanan yang berfungsi untuk menuntun orang-orang yang berakal sehat untuk memilih kebaikan di dunia dan keberuntungan di akhirat. Jadi agama itu merupakan sistem ajaran Tuhan di mana penganut-penganutnya melakukan tindakan-tindakan kredial, akidah, ada ritual, ada moral atau sosial, yaitu dengan bermuamalah. Nah, inilah yang dikatakan dengan agama. Jadi agama itu seperangkat aturan-aturan yang diturunkan agar manusia hidupnya bisa selamat. Nah, ini yang kemarin dikatakan. Jadi setelah agama, agama apa untuk kita? Yaitu agama Islam. Agama Islam itu adalah aslama, salam, dan salamah. Berserah diri, maka ketika kita berserah diri akan mendapatkan ketentraman dan kedamaian. Dan endingnya adalah keselamatan. Jadi kalau seseorang memeluk Islam secara kafah, secara total, itu akan mendapatkan keselamatan. Jadi ketika seseorang berserah diri secara total kepada Allah atau aslama, maka dia akan merasakan kedamaian atau ketentraman hidupnya, baik lahir maupun batin. Dan jika sudah merasa damai, maka akan selamat atau bahagia hidupnya di dunia maupun di akhiratnya. Islam ini bukan hanya tentram, tapi bisa menentramkan orang lain. Bukan hanya agama yang damai, tapi mendamaikan orang lain. Bukan hanya keselamatan, tapi menyelamatkan orang lain. Makanya di Islam itu al-muslimu minas salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi seorang muslim itu harus bisa menyelamatkan muslim lain, baik dengan perkataannya maupun perbuatannya. Itulah Islam. Ini udah kemarin. Nah, ada beberapa cara manusia beragama. Ada yang dengan cara mistik, yaitu beragama tertentu lebih menekankan pada aspek batiniah daripada yang mengabaikan aspek pengalaman formal. Ini kan menafikan logika untuk berpikir, tapi mereka mistik. Yang kedua, cara penalaran. Nah, ini terlalu dominan dengan logika. Jadi kalau masuk akal mereka ambil, padahal di dalam agama banyak sesuatu yang justru itu di luar akal mereka. Nah, ada yang dengan amal soleh. Jadi beragama itu menekankan penghayatan dan pengamalan agama pada aspek peribadatan, baik ritual, formal, maupun aspek pelayanan sosial keagamaan. Nah, ada cara sinkretisme, yaitu cara seseorang dalam menghayati dan mengamalkan agama, memilih-milih ajaran tertentu dari berbagai agama untuk dipraktikkan dalam kehidupan keagamaan diri sendiri atau diajarkan kepada orang lain. Jadi ini menggabungkan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Nah, dalam praktek keagamaan, dalam keberagamaannya, tentu manusia yang satu dengan manusia yang lain akan berbeda-beda. Hal ini disesuaikan dengan tingkat pengalaman keberagaman masing-masing pemeluk. Nah, ada 4 unsur penting dari agama itu. Yang pertama, ketika kita beragama, pasti kita mengakui adanya kekuatan gaib atau akidah kalau kita ya kalau kita bilang. Jadi manusia merasa dirinya merasa lemah dan berhajat atau memiliki kepentingan kepada kekuatan gaib itu sendiri sebagai tempat meminta pertolongan. Nah, oleh karena itu manusia merasa harus mengadakan hubungan baik dengan kekuatan gaib tersebut. Nah, hubungan baik itu dapat diwujudkan dengan memenuhi perintah
dan menjauhi larangan kekuatan gaib itu. Nah, yang kedua, ada ibadah atau ritual. Ini merupakan wujud konsekuensi terhadap Tuhan dalam bentuk ketundukan dan penyembahan. Yang ketiga, adanya kitab suci. Dalam sebuah agama, tentu ada pedoman-pedoman yang dijadikan acuan dan dituangkan serta dibukukan dalam kitab suci. Tentu yang berikutnya, adanya pengakuan kepada para nabi. Inilah unsur-unsur penting dalam sebuah agama. Nah, kita lihat ada 5 aspek dari agama itu. Yang pertama, kita melihat bahwa dalam sebuah agama itu pasti ada asal-usulnya. Entah itu dari samawi atau diturunkan Tuhan, atau agama yang dikreat oleh pemikiran manusia atau kebudayaan yang kita sebut dengan agama ardi. Ada aspek tujuan. Untuk apa sih agama itu ada untuk manusia? Oh, ternyata untuk memberikan tuntunan hidup agar bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, yang ketiga, aspek ruang lingkupnya, yaitu keyakinan akan adanya kekuatan gaib. Keyakinan manusia bahwa kesejahteraan di dunia dan hidupnya di akhirat tergantung dari adanya hubungan baik dengan kekuatan gaib itu. Itu ruang lingkupnya. Kemudian aspek pemasyarakatannya, apakah disampaikan untuk kaumnya, disampaikan untuk seluruh umat manusia, atau disampaikan secara turun-temurun atau diwariskan dari generasi ke generasi? Atau sumbernya, apakah sumbernya kitab suci dan lain sebagainya, itu bisa kita lihat. Nah, yang berikutnya kita lihat, apa sih faktor pendorong manusia beragama? Yang pertama, sudah semua fitrah manusia pasti ingin beragama. Makanya kata Nabi, kullu mauludin yuwaladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassuranihi au yumajisunnihi. Setiap manusia yang dilahirkan pasti dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini diartikan dengan suci, fitrah di sini diartikan dengan bersih, dan fitrah di sini diartikan potensi dia untuk beragama. Nah, potensi dia untuk beragama ini diberikan pedoman bahwa agama yang harus diikuti adalah agama Islam. Nah, inilah faktor pendorong. Yang kedua, ada kedekatan untuk mencari pendekatan harmonis dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Jadi kalau kita galau-galau, kalau kita banyak masalah, kita mengadu kepada yang membuat manusia dan diatur di dalam agama. Dan terakhir, pendorong manusia itu adalah untuk mendapatkan keselamatan, mendapatkan perlindungan hidup, keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Nah, manfaat bagi agama, manfaat dari agama itu untuk manusia adalah membimbing hidup manusia, penolong dalam kesukaran dan penentram batin. Nah, mungkin itu saja sahabat-sahabat mahasiswa semua yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, mohon maaf, saya tidak bisa sampai akhir. Ada sesuatu hal yang harus diselesaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memakluminya. Terima kasih atas kebersamaan kalian. Sukses terus buat kalian semua. Sampai ketemu minggu depan ya. Mohon maaf sekali lagi ada salah-salah kata dan hal yang kurang berkenan buat kalian. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga semuanya, saya pamit. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Pak. Makasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Sama.